Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidan Zainalfa, NIM B1712404. Saya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas B. Selanjutnya masuk pada rumus statistik sederhana, yaitu rumus yang bisa menghitung atau mengidentifikasi data dengan nilai tertinggi ataupun nilai terendah dari sebuah data, lalu rumus untuk menghitung keseluruhan jumlah data. Oke, yang pertama di rumus statistik sederhana itu ada rumus max dan min, yang dimana min itu bisa menghitung atau mencari dari sebuah data nilai yang terendah. Begitu sebaliknya dengan rumus max adalah rumus yang bisa mencari di sebuah data itu angka yang paling tertinggi atau nilai tertinggi. Itu contohnya itu bisa dari data yang ada di modul. Nah, dari data ini kita bisa melihat atau kita bisa mencari nilai terendah atau nilai tertinggi dengan cara menggunakan rumus min dan max. Untuk nilai terendah kita bisa menggunakan rumus min dengan cara sama dengan min, kita bisa klik ini, lalu kita bisa untuk blok dari data yang ingin kita cari nilai terendahnya, lalu tutup kurung, lalu enter. Sehingga di sini bisa dilihat angka terendah dan nilai terendah pada sebuah data ini itu bernilai 50. Lalu untuk nilai maksimumnya sama dengan max. Lalu klik blok data yang ingin kita cari. Bisa dilihat di sini bahwa dari data ini nilai tertingginya adalah 93. Selanjutnya ada rumus sum, yaitu fungsinya adalah menjumlah keseluruhan nilai yang ada di sebuah data. Contohnya pada data ini kita akan menjumlah dengan menggunakan rumus sum atau sum. Kita bisa klik sama dengan terus sum, bisa pilih data, lalu blok data yang ingin dijumlahkan dan enter. Jadi di sini bisa dilihat jumlah keseluruhan data itu totalnya 673. Lalu ada yang namanya data sum, yaitu menjumlahkan suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kita bisa mengambil contoh dari data ini, yaitu di mana kita bisa menggunakan musuh atau menjumlahkan nilai dari sebuah data itu secara keseluruhan. Jadi bisa klik di bagian jumlah, itu sama dengan sum dan blok dari C2 sampai E2, lalu enter. Lalu kita bisa tarik ke bawah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa jumlah ini adalah merupakan total keseluruhan daripada nilai dari masing-masing mahasiswa yang telah menabung dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Contohnya, nomor 1 Ahmad, total keseluruhan uang tabungannya dari tanggal 2 sampai tanggal 4 adalah 145.000. Budi 195.000, Citra 145.000, Junaid 155.000, dan Rahman 160.000. Lalu Sofia saya menggunakan rumus sum pada bagian bawah untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari total semua tabungan dari tanggal 12 sampai tanggal 14 keseluruhan mahasiswa, yaitu 760.000. Nah, apabila kita menggunakan rumus sum, yaitu jumlahkan data sesuai kriteria tertentu. Contohnya sampai, lalu kita bisa menggunakan data ini
Lalu kita bisa lihat ada panduannya, range atau data yang akan kita pilih kriterianya, dan kriterianya L atau lagi. Kenapa menggunakan tanda kutip? Karena basic dari Excel kan angka, dikarenakan di bagian yang kita cari kriteria adalah huruf, maka kita perlu menggunakan tanda kutip. Lalu jumlah yang ingin kita jumlahkan adalah bagian ini. Kalau kita tanda kurung dan enter, maka terlihat bahwa jumlah dari keseluruhan tabungan dari tanggal 2 sampai tanggal 4 mahasiswa dengan berjenis kelamin laki-laki itu berjumlah 655.000. Sedangkan kalau keseluruhan mahasiswa yang ada dari tanggal 2 sampai tanggal 4 jumlahnya 790. Dan untuk data sampiatas adalah dia itu menghitung keseluruhan nilai dengan kriteria yang lebih dari satu. Contohnya bisa dilihat dari data ini. Kalau ganti data pada kolom total kita bisa menggunakan rumus formula jumlah dikali harga. Kita bisa klik. Nah, di samping ini adalah kita bisa menjumlahkan data dengan kriteria yang lebih dari satu. Contohnya pada kolom data penjualan kita akan mencari hard disk atau harga hard disk. Dari data itu hard disk dengan kondisi yang ori. Contohnya sama dengan sum years yang kita bisa lihat storage atau jumlah yang akan kita cari itu total dari kriterianya. Lalu kita bisa lihat kedua, sum itu ya selalu ada kriteria range 1 atau kriteria yang sama. Kita bisa pilih nama barang. Lalu kedua, lalu kita tulis kriteria hard disk external. Lalu kita bisa pilih kriteria kedua, itu kondisi. Lalu kita tulis kondisi yang kita inginkan, yaitu favorit. Lalu enter. Jadi bisa kita lihat jumlah dari hard disk eksternal dengan kondisi ori itu jumlahnya Rp7.700.000. Begitu pula dengan hard disk eksternal normal. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum years. Lalu yang kita cari adalah total harganya. Lalu kriteria pertama itu nama barang. Lalu kriteria yang kita cari itu hard disk eksternal. Lalu kriteria yang kedua itu kondisi, dan lalu kita bisa klik kondisi yang kita inginkan favorit. Ini bisa kita lihat jumlahnya 7 juta. Perlu diperhatikan dalam menggunakan sum if adalah dari penulisan kriteria yang kita inginkan. Ini harus sesuai daripada yang sumber datanya, karena apabila ada typo atau kesalahan penulisan dia tidak akan terbaca. Begitu pula dengan kriteria keduanya.
ini power supply kita akan coba lanjut tentang kriteria pertama, yaitu power supply. Kriteria keduanya adalah kondisi, itu ori. Dia hasil daripada total penjualan dari setiap jenis barang dengan kondisi yang berbeda pula. Ini kita bisa samakan dengan ini. External ori 700, versus external ori 7 juta. Power supply ori 11.100, power supply ori 2.220, monitor LCD ori 6 juta, dan monitor LCD ori yaitu 4.400. Oke, itu dia hasil presentasi dari saya. Aku kurang lebih mohon dimaafkan apabila kita kurang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.